Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, uang sosoknya aja nggak ada. Bagaimana sih Kiai Imad bisa menemukannya? Begini Pak, di Tarim itu banyak orang dulu pakai muqaddam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis. Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah itu, ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim. Mereka belum ada di Tarim. Mereka pindah dari India masuk itu sekitar sebelum abad 9 Hijriah, beberapa puluh tahun sebelumnya. Kemudian menyusun sebuah kekuatan di situ, kesejarahan palsuin semua ulama-ulama di sana, direbut nasabnya orang, kemudian yang direbutnya itu diingkirodkan. Ini mereka kan nyantol ke Abil Jadid, ulama Hadramaut, Sarip Abul Jadid. Nasabnya diambil, Abul Jadidnya dihancurkan. Bahwa Abul Jadid ini tidak punya keturunan hari ini abad 9. Sama juga dengan Wali Songo. Wali Songo diambil itu sejarahnya, dibelokkan nasabnya ke Hadramaut, keturunannya dihilangkan bahwa mereka tidak punya keturunan. Ini yang akan terjadi kalau tidak ada bab nasab 2022 dan tidak ada Kiai Suparman Abdul Karim di Lampung. Ini yang akan terjadi karena beliau yang awal-awal mengambil nyamber itu dari Banten. Luar biasa, antara Lampung dan Banten persahabatan yang tiada akhir. Kemudian saya sebutkan juga dalam bab ini faslun fi man fa'ala jarimatan fi Indonesia min a'ilati Ba'alwi. Pasal tentang orang-orang yang berbuat tindak pidana di Indonesia dari keluarga Ba'alwi. Saya sebutkan banyak data dengan referensi yang ada, bisa kita telusuri dari berbagai macam platform digital. Semacam saya sebutkan Husain bin Ali bin Alwi Al-Habsyi Ba'alwi yang ngebom Borobudur tahun 1985. Kemudian Abdul Qadir bin Ali bin Alwi Al-Habsyi yang sama ngebom Borobudur juga bersama kakaknya itu. Kemudian Idrus Jamalullail Ba'alwi yang dipenjara karena dituduh melawan negara tahun 1980. Rizik Syihab Ba'alwi saya sebutkan di sini juga dipenjara 2003. 2021 ada datanya dari majalah Tempo, dari Tirto dan lain sebagainya, lengkap. Jadi ini bukan hoak, ini fakta sejarah yang harus diketahui oleh masa depan. Kemudian di sini juga saya sebutkan dia pun sebagai tertuduh dari irsal muhadasah jima'iyah, dituduh ditersangkakan oleh polisi sebagai tersangka dalam kasus mengirim chat mesum. Di sini juga disebutkan. Kemudian ada Bahar Smith, nah disebutkan di sini dipenjara beberapa kali karena melakukan tindak pidana memukul anak kecil, kemudian memukul sopir, menyebar berita palsu dan lain sebagainya. Di sini juga ada Yusuf Al-Kaf yang dipegang oleh polisi karena kasus perempuan. Husain Alatas Ba'alwi yang dipegang oleh polisi juga kasus perempuan. Ali Hinduan yang kasus pembunuhan di Banyuwangi. Ja'far Shadiq Alatas yang kasus menghina ulama Banten Syekh Ma'ruf Amin radhiyallahu anhu. Nah ini kebetulan saya sebagai pelapornya. Kemudian Toha bin Yahya Ba'alwi yang digerebek masyarakat di Cirebon tahun 2023 karena dituduh berzina dan dia kemudian mengakui berzina 7 kali. Nah, di situ ada referensinya, ada. Ini bukan fitnah, ini kita berbasis data dan referensi. Kemudian Zaki Ba'alwi yang ditewak oleh masyarakat karena dia mencuri motor di Cikarang. Kemudian Ahmad Zaki Idrus yang dipegang polisi di Purbalingga karena menipu orang 2025. Syakik bin Ali Zain Al-Idrus Al-Abidin Al-Idrus di Jepara, 31 anak menjadi korban pemerkosaan tahun 2025. Baru ya ini? Baru. Coba logis apa tidak
orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah 895 Hijriah mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya Asakron nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Asygaf bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi itu nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6 yaitu 597 Hijriah karangan seorang pakar usul fikih Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqih, itu maksudnya adalah Al-Imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa Al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya Al-Fakhri juga, ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau, itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada, mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Muson 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah. Hitung pakai kalkulator 550 tahun.
Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatut Talib 996 Hijriyah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatut Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Orang yang mengarang kitab itu Tuhfatut Talib namanya As-Samarqandi mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'aliq, dalam sebagian kertas-kertas ta'liq. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan. Dia nemuin aja, wah ada nih bin, masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatut Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab, nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misra Wassam, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad kelima dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab 199 Hijriah, sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy, ada kitab Nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Siri Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup, jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad kelima. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak, kata saya. Coba lihat dalam kitab tauhid yang kecil aja, kitab Syarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Lakani.
Tuhfatul Murid ya. Tuhfatul Murid itu bagaimana? Sesuatu yang sah untuk dinafikan adalah sesuatu yang subut. Sesuatu yang bisa ditiadakan adalah sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditiadakan karena dia sudah tidak ada secara ontologis. Sekarang ada yang tidak hadir. Misalnya istri keduanya Kiai Suparman. Istrinya ada, makanya saya candain. Misalnya Kiai Suparman punya istri dua, misal yang hadir cuma permaisuri. Ada misalnya namanya Mesaro. Misal, kok Mesaro tidak ada? Nah, tidak ada itu karena memang tadinya ada. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak ada, maka bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian kita nafikan? Itu dalam teori filsafat itu tidak logis. Kalamun ghairu mantiqiyyin, kalam yang tidak mantiki, yang tidak logis, tidak masuk akal. Nah, ini akan panjang ini karena semuanya sudah paham. Nanti kita di dalam diskusi aja bahwa begini kesimpulannya, untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata Rama Irama bahwa mereka bukan cucu Nabi. Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf, punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah, punya ayah Ali Sahibud Darak, Ali Al-Ghayyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi, sampai Ubed. Itu semuanya sosok ahistoris, orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Waspada, tanggal 10 Agustus tahun 2025 Ba'alwi memecah belah warga NU. Warga Nahdlatul Ulama dipecah belah oleh para habaib Ba'alwi. Inilah instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang harus disebar-sebarkan melalui WhatsApp. Jadi di WA ini saat ini menyebar informasi yang harus diteruskan di beberapa grup WA lagi. Instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama agar warga NU jangan menggunakan atribut-atribut NU yang nanti dilakukan oleh Jatma. Jatma ini bukan milik NU. Jadi Habib Lutfi bin Yahya setelah tidak menjadi pengurus besar Jatman, Habib Lutfi mendirikan tandingan yaitu dengan organisasi Jatma. Ini jelas-jelas orang-orang yang menunjukkan kurang ridhonya, kurang ikhlasnya, kurang pasrahnya, sehingga membentuk Jatma sebagai tandingannya Jatman.
Nah, sedangkan pemerintah Republik Indonesia kemarin tanggal 1 Agustus tahun 2025 sudah menyelenggarakan zikir kebangsaan. Bahkan yang diundang bukan hanya NU saja, bukan hanya Islam saja. Yang diundang adalah para tokoh-tokoh agama dari lintas agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Seluruh tokoh-tokoh agama diundang. Itu yang mengadakan adalah pemerintah secara resmi. Tapi mengapa nih para oknum-oknum Habaib Alwi atas nama Jatma nanti akan menggelar lagi dengan judul zikir kebangsaan dan ikrar kebangsaan? Nah, inilah cara-cara halus untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Walaupun toh judulnya zikir kebangsaan, bangsa yang dibawa-bawa, ikrar kebangsaan yang dijadikan tema, tetapi itu justru memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh sebab itulah pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui pesan yang dilanjutkan di grup-grup WA menginstruksikan kepada seluruh warga NU. Nah, mungkin ini pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah mulai sadar bahwa ternyata benar para oknum-oknum Habaib Alwi itulah yang memecah belah warga NU. Setelah Habib Lutfi tidak menjadi pengurus Jatman Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, tetapi setelah itu mendirikan Jam'iyah tandingan, menandingi, jelas-jelas menandingi Jatman, yaitu dengan mendirikan Jatma. Jatma akhirnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak An-Nahdiyah. Nah, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semuanya begitu, tidak hanya yang dilindungi oleh NU. Ini berarti kan seolah-olah rebutan medan dakwah, rebutan ahli thariqah yang akan dilindungi oleh Jatmah ataukah oleh Jatman. Coba deh direnungkan, mengatasnamakan ahli thariqah, tetapi mengapa kelakuannya seperti ini? Pantaskah seperti itu? Sedangkan Jatman ini kan yang menginisiasi berdirinya jelas-jelas Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Nah, setelah Habib Lutfi tidak menjadi pengurus Jatman, kemudian mendirikan Jam'iyah tandingan yang sama, yaitu dengan nama Jatma tanpa huruf N di belakangnya, karena huruf A di belakangnya itu lebih luas, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak hanya NU. Ini adalah upaya-upaya untuk memecah belah bangsa. Nah, kalau para pecinta-pencinta, para mukibin itu masih menuduh PWILS sebagai pemecah belah, mikir doya, mikir direnungkan. PWILS itu muncul gara-gara apa? Coba bayangkan. PWILS muncul itu gara-gara arogansi para habaib Alwi yang telah merusak NU selama ini. Tetapi para pengurus NU justru tidak pernah berani untuk mengusiknya, sehingga para kiai NU yang muda, kemudian generasi NU yang muda mendirikan PWILS untuk apa? Untuk membela NU, bukan untuk membela siapa-siapa. Sedangkan para habaib Alwi kan jelas membela organisasi mereka, bukan membela NU. Coba sekarang mikir, para oknum-oknum habaib Alwi itu lebih membela FPI dibela-bela, HTI bahkan dibela-bela, lebih membela RA-nya, Robitoh Alawiyahnya. NU itu hanya sebagai selilit. Tahu selilit? Selilit itu ya sebagai pencukil sisa makanan yang ada di gigi-gigi itu, di sela-sela gigi. Itu kelakuannya para oknum-oknum habaib Alwi, walaupun tidak semuanya, tetapi rata-rata begitu. Oknum-oknum habaib Alwi itu rata-rata menjadikan NU sebagai selilit, ya selilit saja, mencukil-cukil sisa makanan. Oleh sebab itulah warga NU sudah saatnya sadar, bahkan pengurus besar Nahdlatul Ulama saatnya sadar. Memang zikir kebangsaan itu sudah sejak zaman Jokowi sudah ada, bahkan diadakan di istana. Ya, diadakan istana, dan kami juga pernah diundang, tapi kami nggak pernah datang. Ya, kenapa? Itu rahasia kami. Nah, sekarang ini ada lagi zikir kebangsaan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan tanggal 1 kemarin sudah diadakan. Itu lintas agama, mereka hadir bersama. Nah, nanti tanggal 10 ada lagi yang dipromotori oleh Jatma. Oleh sebetulnya
seluruh warga Nahdien dan pengurus PCNO, MWJNO, Ranting NU dan Banom di seluruh tanah air menyampaikan instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, diberitahukan kepada seluruh warga NU menyikapi adanya rencana pengerahan massa untuk hadir di Istiqlal, Jakarta pada tanggal 10 Agustus tahun 2025 dalam acara Jatma yang dibungkus acara ikrar kebangsaan, di mana acara tersebut tidak ada kaitannya dengan organisasi NU dan bukan agenda resmi dari PBNU. Oleh karena itu, untuk semua warga masyarakat yang berencana menghadiri acara tersebut dilarang mengatasnamakan NU dan dilarang mengatasnamakan Banom NU dan dilarang membawa simbol-simbol NU. Demikian instruksi dan pemberitahuan ini disampaikan, semoga kita dapat menjaga NU dan bangsa Indonesia dari perpecahan. Sekian, harap maklum adanya dan harap diteruskan ke grup-grup WA. Nah, kami ini membuatnya di video, harap ini juga disebarkan video di kemana-mana. Kita harus mulai cerdik, cerdas dan pandai bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau oknum-oknum Habaib Alwi menggunakan acara-acara seolah-olah kebangsaan itu, ya tujuannya untuk kemuliaan mereka. Untuk kemuliaan mereka, tidak ada untuk kemuliaan bangsa Indonesia, itu nggak ada. Tetapi bangsa Indonesia selama ini memang dibodohin oleh mereka. Oleh sebab itulah, sadar wahai saudaraku kaum muslim dan muslimat dan saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Demikian. Selamat atas terlaksananya kegiatan deklarasi Jatma Aswaja pimpinan Mbah Lutfi bin Yahya. Mengapa saya sebut deklarasi? Karena memang itu dilakukan pasca terbentuknya organisasi Jatma dengan susunan pengurus yang sudah dibaca di Pekalongan lengkap bersamaan dengan acara pengajian Liwonan atau apa itu, dan masih dalam ruang dalam tanda kutip tertutup, sehingga kegiatan di Istiqlal ini merupakan ujian terbuka. Sehingga di Istiqlal itu seperti membuka, memperkenalkan organisasi baru kepada publik, kepada masyarakat. Karena ini saya sebut bagian daripada deklarasi Jatma Aswaja. Tentu merupakan bagian dari ekspresi berpendapat, berserikat yang dilindungi undang-undang. Saya mengucapkan selamat, sekali lagi, selamat atas terlaksananya deklarasi Jatma Aswaja. Dan penggunaan istilah deklarasi saya kira bisa difahami karena tema yang dibuat saya kira itu sebagai sebuah simbol kebangsaan, nasionalisme, zikir kebangsaan. Itu saya husnuzon, bagian daripada bentuk nasionalisme Mbah Lutfi bin Yahya, dan diharapkan semua yang tergabung dalam organisasi Jatma Aswaja ini memiliki komitmen atau sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Karena itu sebenarnya zikir kebangsaan itu sebenarnya sebagai sebuah penyederhanaan tema kegiatan, sebagai sebuah
bahasa yang lembut, menjaga hati barangkali dari pihak-pihak yang dalam tanda kutip tidak berkenan dengan adanya istilah deklarasi, sehingga menyebut dengan istilah zikir kebangsaan. Alasan yang lain, masyarakat memahaminya ini bukan sebagai sebuah kegiatan politik, tapi sebagai sebuah kegiatan keagamaan melalui proses keberagamaan yang diciptakan oleh Mbah Lutfi bin Yahya dan yang tergabung dalam organisasi ini, sehingga nuansa religinya terasa. Kalau dengan sebutan deklarasi itu kan sangat politis, dan publikasi teks di ruang publik itu juga akan dipahami secara politis oleh masyarakat luas. Tapi kalau zikir kebangsaan itu kan sebuah terminologi yang sangat lembut, penuh religius, penuh agamis, bernuansa agamis, dan publikasi yang sangat soft, sangat lembut. Tetapi semua pun pada akhirnya akan memahami kesuksesan dengan sebutan tema zikir kebangsaan di Istiqlal adalah sebuah bentuk kesuksesan memperkenalkan Jatma Aswaja di tengah ruang publik pasca restrukturisasi Mbah Lutfi bin Yahya di Jatman, yang kemudian di Jatman beliau diganti Kiai Halwani. Jamak pada umumnya, aktivis dalam sebuah organisasi tentu ada waktu-waktu yang terus bergantian dalam kepemimpinan dan biasanya saling mendukung. Ketika memimpin, seseorang akan didukung oleh mereka yang dipimpin. Ketika sudah bergantian kepemimpinan menjadi tidak memimpin, dia juga akan mendukung pemimpin baru sebagai sebuah bentuk normalisasi dalam konteks kaderisasi. Tapi ini berbeda. Setelah tidak di Jatman, beliau mungkin karena masih kuat untuk membuktikan energisitas beliau yang masih memungkinkan untuk memimpin organisasi, sehingga perlu kesibukan-kesibukan yang signifikan terhadap energisitas Mbah Lutfi bin Yahya yang sangat kuat itu, kemudian membuat Jatma Aswaja. Ini kalau dipahami dengan perspektif husnuzon, atau secara langsung bentuk perspektif husnuzon saya terhadap fenomena Mbah Lutfi sebagai pemimpin Jatman yang kemudian diganti oleh Mbah Halwani, dan beliau mendirikan baru Jatma Aswaja, karena dalam perspektif husnuzon saya ada kesempatan yang memang masih memungkinkan terkait dengan kondisi kesehatan dan energisitas beliau yang masih alhamdulillah masih baik, masih kuat itu. Dan juga bisa dipahami sebagai bentuk karya totalitas Mbah Lutfi bin Yahya untuk berkarya di tengah masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan melalui organisasi Jatma. Itu setidaknya yang bisa saya pahami dari secara awam, secara mudah yang bisa saya sampaikan kepada publik. Tetapi bisa diperkirakan karena basis
kultur Jatman itu sangat kuat di bawah ulama-ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka dimungkinkan Jatma Aswaja ini